Teman-teman, kembali lagi ke dalam channel Horosman Purba. Kita akan mengikuti acara tentang Wali Kota Medan yang baru, Bobi Nasution. Biarkan orang-orang berpikir, kalau Medan saja dibereskan, selanjutnya kita kasih sumut untuk dirapikan. Gitu baru paten. Wali Kota Bobi, jagoan baru Kota Medan. Ditulis oleh Elro Donatama dari Siwo.com. Sebagai orang yang besar di Medan, saya cukup kagum dengan apa yang dilakukan Wali Kota Bobi. Baru seminggu dilantik, dia langsung menggebrak, bukan sekedar cakap-cakap kosong di media. Tanpa basa-basi, dia bawa ekskavator untuk merubuhkan bangunan-bangunan ilegal di kawasan Kesawan, Medan. Apa istimewanya? Yang dia rubuhkan bukanlah rumah liar yang ditinggali orang-orang miskin, melainkan gedung mewah yang pastinya dimiliki orang berduit. Lagi pula, ini Medan, Bung. Dibutuhkan nyali sebesar sinabung untuk bisa survive di kota ini. Saya bukan asal ngomong, dari SD sampai SMA saya tinggal di Medan. Walaupun sudah 20 tahun meninggalkan kota ini, tapi keluarga besar saya banyak yang tinggal di Medan. Setidaknya 2 tahun sekali saya pulang kampung ke kota 1000 OKP ini. Iya, saya bilang Medan adalah kota 1000 OKP. Di situ banyak organisasi kepemudaan, macam-macam jenisnya. Dari yang skala nasional sampai yang skala lokal. Tak percaya? Lihat saja di sepanjang jalan besar di Medan. Terlebih menjelang hari-hari besar seperti Lebaran atau Natal. Akan banyak kita jumpai spanduk-spanduk berisikan foto-foto petinggi OKP mengucapkan selamat Lebaran atau Natal. Entah spanduk-spanduk ini bayar pajak atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas isinya ucapan selamat disertai foto muka-muka pengurus OKP dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Spanduk ini mudah dijumpai mulai dari jalan keluar Bandara Kuala Namu sampai ke pusat kota Medan. Teman-teman SMA saya banyak yang jadi pengurus OKP. Alasannya macam-macam. Ada yang memang senang berorganisasi, ada yang bilang supaya punya backing. Ada juga yang alasan ekonomi. Katanya kalau membawa nama organisasi lebih mudah mendapatkan proyek di Medan. Dengan situasi semacam ini memang dibutuhkan nyali sebesar sinabung untuk merapikan Medan. Bobi ini masih muda, umurnya baru 30. Secara umur saya boleh panggil dia adik. Dia beruntung jadi menantunya presiden. Karena dengan begitu mafia-mafia yang selama ini menguasai Medan akan berpikir 1000 kali sebelum menggertak Bobi. Melihat keberaniannya menyikat kawasan Kesawan yang dikuasai bukan orang sembarangan, saya pikir ini akan menjadi shock terapi yang baik untuk langkahnya ke depan. Jika Kesawan saja bisa dibereskan, maka jalan-jalan rusak, lampu jalan yang redup, birokrasi yang lambat, premanisme, pungli sana-sini, dan masalah-masalah klasik di kota Medan akan mudah diselesaikan. Memang benar, kesan pertama harus betul-betul menggoda. Aksi Bobi membawa ekskavator di tengah kota Medan, kemudian menghancurkan bangunan milik orang kaya, tentu membuat ciut nyali orang-orang yang semula menyepelekannya. Saya pribadi juga sempat menyepelekan Bobi. Saya pikir dia ini siapa? Bukan tokoh terkenal. Tahu-tahu maju menjadi calon wali kota Medan. Meskipun begitu, sewaktu pilkada kemarin saya sempat mengendorse Bobi kepada keluarga besar saya di Medan. Alasannya sederhana. Dibandingkan calon satunya yang sudah jelas track recordnya, Bobi masih ada sedikit harapan untuk Medan yang lebih baik. Paling tidak menurut saya, Bobi punya beban untuk tidak bikin malu mertuanya. Hari ini Bobi membuktikan dirinya. Dia beruntung punya backing presiden. Ini jadi modal awal untuk mulai membenahi Medan. Saya ingat ketika 20 tahun yang lalu saya meninggalkan kota Medan. Banyak jalan rusak, lampu jalan redup, pelayanan publik amburadul, banyak pejabat yang sipanggaron, sok kreak, anggar jago, dan seterusnya. Sialnya, 2 tahun lalu sewaktu saya terakhir pulang kampung ke Medan, kondisi yang sama masih saya temui. Tidak ada perubahan yang berarti. Tidak ada perbaikan infrastruktur yang signifikan. Medan hanya bertambah tua 20 tahun, namun tidak ada perubahan yang berarti. Kini harapan itu ada di pundak Bobi. Saya dukung 100% Lai membenahi kota kita ini. Sikat habis birokrasi yang lambat, penuhi janjimu untuk memperbaiki jalan-jalan di kota Medan. Banyak PR besar yang harus dilakukan. Sungai-sungai di Medan banyak yang tercemar dan mampet karena sampah dibuang sembarangan. Saya percaya kalau Kesawan saja bisa dibereskan, sungai kotor dan aspal bolong cuma masalah sepele buat Lai. Selamat bekerja, Lai Bobi. Setelah pandemi berakhir, saya berencana pulang kampung ke Medan. Saya berharap kota Medan akan bertambah cantik dan semakin paten. Buktikan kalau kita orang Medan, bukan cuma jago ngomong, tapi juga jago bekerja. Buktikan kalau Medan bukan kaleng-kaleng. Biarkan orang-orang berpikir, kalau Medan saja dibereskan, selanjutnya kita kasih sumut untuk dirapikan. Gitu baru paten.